Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami selaku kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Teknik Evaluasi Perencanaan bertemakan prosedur metode Delphi dalam teknik evaluasi. Next. Sebelumnya terima kasih kepada selaku dosen pengampu kita yaitu Pak Bobi Rahman. Next. Berikut kawan-kawan kelompok kami. Next. Ini ada outline yang berisikan latar belakang sampai dengan kesimpulan. Selanjutnya. Mulai dari latar belakang. Dalam proses evaluasi perencanaan dan kebijakan, seringkali dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, terutama ketika data yang tersedia terbatas atau sulit diukur secara kuantitatif. Selain itu, evaluasi juga melibatkan berbagai pandangan dari para ahli atau stakeholder yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Kondisi tersebut menuntut adanya metode yang mampu mengakomodasi berbagai pendapat, mau dari secara sistematis serta menghasilkan kesepakatan yang objektif. Tanpa metode yang tepat, proses evaluasi berpotensi menjadi subjektif dan kurang akurat. Oleh karena itu, metode Delphi digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam evaluasi yang mengandalkan pendapat para ahli melalui proses bertahap, dalam kurung iteratif dan anonim. Metode ini juga bertujuan untuk memperoleh konsensus yang lebih subjektif serta meminimalisir bias dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya masuk ke definisi. Pengertian dari metode Delphi sendiri yaitu adalah teknik pengambilan keputusan dan evaluasi yang dilakukan dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli atau expert judgment secara sistematis, di mana proses ini dilakukan melalui beberapa putaran atau iteratif menggunakan kuesioner yang bersifat anonim. Metode ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan atau konsensus terhadap permasalahan, terutama dalam kondisi yang memiliki keterbatasan data atau ketidakpastian. Selanjutnya masuk kepada prinsip dari metode Delphi. Yang pertama itu melibatkan panel ahli yang kompeten di bidangnya. Lalu prosesnya dilakukan secara anonim untuk menghindari dominasi. Lalu dilaksanakan secara iteratif atau beberapa putaran. Lalu terdapat umpan balik atau feedback pada setiap putaran. Dan yang terakhir bertujuan mencapai konsensus bersama melalui prinsip tersebut. Metode Delphi mampu menghasilkan keputusan atau evaluasi yang lebih objektif dan terstruktur. Next. Lalu ada teknik metode Delphi, di mana metode Delphi merupakan teknik yang harus digunakan dalam evaluasi untuk memperoleh pendapat ahli secara sistematis dan terstruktur. Metode ini sangat sesuai digunakan ketika data kuantitatif terbatas sehingga membutuhkan pertimbangan profesional dalam menilai suatu permasalahan. Melalui proses iteratif, metode ini mampu mengubah opini subjektif menjadi hasil yang lebih objektif dan terukur dalam pengambilan keputusan. Di sini ada tahap pertama itu menyebarkan kuesioner awal kepada para ahli yang berisi pertanyaan umum terkait permasalahan yang dikaji. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapat awal, ide, serta pandangan dari masing-masing ahli. Analisis dan konsiliasi yang kedua itu di mana hasil jawaban dari tahap pertama dianalisis untuk menemukan pola, kecenderungan, serta perbedaan pendapat. Selanjutnya dilakukan dengan pengelompokan dan peringkasan terhadap jawaban yang memiliki kesamaan. Lalu ada tahap kedua Delphi di mana kuesioner lanjutan disusun berdasarkan hasil analisis sebelumnya dan diberikan kembali kepada para ahli. Pertanyaan pada tahap ini dibiasakan oleh spesifik untuk memperdalam dan mengklarifikasi hasil sebelumnya. Analisis lanjutan dan rekonsiliasi, di mana jawaban dari tahap kedua dianalisis kembali untuk melihat adanya perubahan pendapat atau kecenderungan menuju kesepakatan. Jika masih terdapat perbedaan yang signifikan, dapat dilakukan tahap tambahan.
Lalu penyusunan laporan akhir di mana hasil akhir disusun dalam bentuk laporan yang berisi kesimpulan, kecenderungan utama serta rekomendasi berdasarkan konsensus para ahli yang telah dicapai. Lalu Baik, berikutnya memasuki ke dalam metode yang dapat dilakukan dalam DLP, yaitu yang pertama ada kualitatif, yaitu metode kualitatif adalah dalam prosedur metode DLP dapat digunakan pada tahap awal untuk menggali secara mendalam berbagai pendapat, ide, pengalaman, serta pandangan para ahli melalui pertanyaan terbuka sehingga peneliti dapat mengidentifikasi berbagai isu, indikator, atau kriteria yang relevan dalam evaluasi suatu program atau kebijakan secara komprehensif. Penjelasannya yaitu, yang pertama, bertujuan menggali ide, opini, dan pandangan dari para ahli. Lalu biasanya dilakukan melalui pertanyaan terbuka atau open-ended. Dan hasilnya berupa daftar isu, indikator, atau kriteria evaluasi. Contohnya, yaitu dalam bentuk pertanyaan, apa saja indikator keberhasilan program? Next. Lalu berikutnya, metode yang kedua yaitu kuantitatif, yang mana metode kuantitatif dalam metode DLP digunakan pada tahap lanjutan dengan cara mengubah berbagai pendapat ahli yang telah dikumpulkan sebelumnya menjadi data numerik melalui pemberian skor atau penilaian menggunakan skala tertentu seperti skala Likert, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengukur tingkat kesepakatan dan menentukan prioritas berdasarkan hasil penilaian tersebut. Penjelasannya yaitu yang pertama, pendapat ahli yang sudah terkumpul dikuantifikasi, yaitu misalnya dengan skala Likert, lalu digunakan untuk mengukur tingkat kesepakatan atau konsensus, yang mana hasilnya bisa berupa nilai rata-rata, median, atau ranking. Contohnya yaitu dapat memberikan skor 1-5 terhadap indikator yang telah disusun. Oke, untuk studi kasus yaitu penentuan prioritas penanganan ruas jalan provinsi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menggunakan metode DLP. Kemudian penanganan ruas jalan provinsi di Kabupaten Purwakarta sering terkendala oleh keterbatasan anggaran. Akibatnya prioritas penanganan jalan cenderung dominasi faktor kebijakan subjektif, bukan analisis berbasis data dan konsensus ahli. Kondisi ini mendorong peneliti untuk menggunakan metode DLP guna menentukan kriteria yang paling relevan secara objektif sebelum dilakukan pembobotan. Untuk penerapan metode DLP ini bertujuan menggunakan metode DLP mengidentifikasi dan menyepakati kriteria dominan yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan prioritas penanganan jalan. Dan ada proses DLP yang dilakukan. Yang pertama itu putaran satu kualitatif. Para ahli diminta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang paling penting dalam menentukan prioritas penanganan jalan. Yang kedua yaitu konsolidasi. Itu hasil dikumpulkan, dianalisis, dan dikelompokkan menjadi daftar kriteria utama. Yang ketiga yaitu keputaran dua, yaitu kuantitatif. Di para ahli itu memberi penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria menggunakan menyaring dan menyepakati tiga kriteria utama yang paling kuesioner. Jadi hasil akhirnya kesimpulan studi kasus yaitu ini efektif dalam yang pertama itu menyaring kriteria yang relevan dari berbagai pendapat ahli secara sistematis, mengunggah pertimbangan subjektif menjadi kriteria terukur yang disepakati bersama, dan yang ketiga itu menjadi dasar yang lebih objektif untuk tahap analisis. Jadi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi jalan menjadi kriteria paling dominan, yaitu 67,7%, mencerminkan konsensus para ahli bahwa tingkat kerusakan fisik jalan adalah pertimbangan utama dalam alokasi anggaran terbatas. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan
Metode Delphi merupakan teknik evaluasi yang digunakan untuk memperoleh kesepakatan para ahli secara sistematis melalui beberapa putaran kuesioner yang dilakukan secara tim. Metode ini digunakan ketika data yang tersedia terbatas sehingga diperlukan pertimbangan para ahli dalam proses pengambilan keputusan. Melalui tahapan pengumpulan pendapat, analisis, dan pemberian penilaian secara bertahap, metode Delphi mampu menyaring berbagai pandangan menjadi kriteria yang disepakati bersama secara lebih objektif. Penerapannya pada penentuannya prioritas penanganan jalan menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam menentukan kriteria utama yang dapat dijadikan dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, karena sempurna-sempurnanya manusia, pasti ada salahnya juga. Mohon maaf sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih.